Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, kembali saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Awal Arifin dengan stambuk 130 2019 0363. Program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Video kali ini merupakan tugas ketiga atau tugas terakhir dari mata kuliah Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Black Box dan White Box Testing Method in Software Testing dengan mengangkat judul untuk menguji sebuah perangkat lunak dengan Black Box dan White Box Testing Method. Langsung saja, apa sebenarnya itu pengujian Black Box? Dalam pengujian Black Box, penguji tidak memiliki informasi apapun tentang kerja internal sistem perangkat lunak itu, atau bisa dikatakan penguji hanya mengetahui dari tampilan atau interface-nya. Pengujian kotak hitam adalah pengujian tingkat tinggi yang berfokus pada perilaku perangkat lunak. Ini melibatkan pengujian dari perspektif eksternal atau pengguna akhir. Pengujian kotak hitam atau black box dapat diterapkan ke hampir setiap tingkat pengujian perangkat lunak, unit, integrasi sistem, dan penerimaannya. Nah, terus apa itu pengujian white box? Pengujian white box adalah teknik pengujian yang memeriksa fungsi internal sistem atau bisa dikatakan bahwa pengujian terhadap listing programnya. Dalam metode ini, pengujian didasarkan pada cakupan pernyataan kode, cabang, jalur, atau kondisi dari sistem itu. Pengujian white box dianggap sebagai pengujian tingkat rendah. Ini juga disebut kotak kaca, kotak transparan, kotak bening, atau pengujian basis kode. Metode pengujian kotak black box white box mengasumsikan bahwa jalur logika dalam unit atau program yang diketahui. Terus, apa yang membedakan dari black box dan white box? Perbedaan utamanya adalah dalam black box, pengujian dilakukan tanpa sepengetahuan struktur internal program atau aplikasi, sedangkan di white box, pengujian dilakukan dengan pengetahuan tentang struktur internal program. Yang kedua, black box testing tidak membutuhkan pengetahuan pemrograman, atau bisa dikatakan orang yang awam juga bisa melakukan black box testing ini. Sedangkan white box testing membutuhkan pengetahuan pemrograman karena akan melakukan pengujian terhadap codingan listing program dari sebuah software. Yang ketiga, black box testing memiliki tujuan utama untuk menguji perilaku perangkat lunak, sedangkan pengujian white box memiliki tujuan utama untuk menguji operasi internal sistem itu. Perbedaan yang terakhir adalah pengujian black box difokuskan pada perspektif eksternal atau pengguna akhir, sedangkan pengujian white box difokuskan pada struktur kode, kondisi, jalur, dan cabang. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa black box testing merupakan yang lebih fokus ke output, sedangkan white box testing lebih fokus kepada listing programnya. Nah, dalam black box testing ada yang metodenya ada yang disebut dengan decision table. Apa itu decision table? Merupakan pengujian tabel keputusan, adalah representasi tabular input terhadap aturan atau kasus kondisi atau tes, di mana decision table adalah teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perilaku sistem untuk kombinasi input yang berbeda. Ini adalah pendekatan sistematis di mana kombinasi masukan yang berbeda dan perilaku sistem yang sesuai keluaran ditangkap dalam bentuk tabel. Itulah sebabnya tabel ini juga disebut sebagai tabel sebab akibat, di mana penyebab dan akibat ditangkap untuk cakupan pengujian yang lebih baik. Jadi saya akan menguji sebuah program saya yang sedang dalam tahap pengerjaan. Yang pertama, kita coba bahwa untuk kasus yang pertama bahwa fieldnya tidak terisi, checkbox tidak terchecklist, tipe data yang salah, apakah akan menampilkan output errornya? Tipe data yang salah, registrian number itu harus menggunakan angka.
Nah, maka pesan errornya yang muncul adalah ada field yang tidak terisi. Untuk kasus yang kedua, field terisi, checkbox tidak terisi, tipe data salah, apakah akan menghasilkan output errornya? Nah, maka akan muncul pesan error bahwa checkboxnya harus terisi. Lanjut untuk kasus yang ketiga, bahwa fieldnya terisi semua, checkbox terisi, dan registration numbernya, format datanya salah, tipe datanya salah. Nah, maka akan muncul bahwa tipe data untuk register number itu tipe data integer, sedangkan yang diinput adalah tipe data string. Untuk kasus yang terakhir, fieldnya terisi semua, checkboxnya terchecklist, dan tipe datanya benar. Nah, simpan data sukses, berarti outputnya tersave. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang basis path testing method, di mana basis path merupakan sebuah metode di dalam white box testing. Basis path itu merupakan metode pengujian struktural yang melibatkan penggunaan kode sumber program untuk menemukan setiap jalur yang dapat dieksekusi. Basis path testing itu juga merupakan dalam rekayasa perangkat lunak adalah metode pengujian white box, di mana kasus uji didefinisikan berdasarkan aliran atau jalur logis yang dapat diambil melalui program. Tujuan pengujian jalur dasar adalah untuk menentukan jumlah jalur independen, sehingga jumlah kasus pengujian yang diperlukan dapat ditentukan secara eksplisit untuk memaksimalkan cakupan pengujian. Jadi langsung saja kita melakukan sebuah testing terhadap sebuah program, di mana program ini merupakan program yang untuk menginputkan nilai, sehingga nilainya akan terproses di dalam program apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus berdasarkan nilainya. Bisa dilihat bahwa dalam flow graph di sini, dari yang berdasar atas flowchart di sini, bahwa bisa dilihat bahwa terdapat dua jalur. Nah, jalurnya tersebut diuji melalui cyclomatic complexity. Dihitung bahwa edge-nya atau arah panahnya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dikurang menggunakan rumusnya, dikurang node-nya. Node-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 2, maka jumlahnya adalah 2. Jadi bisa dihitung jumlah path-nya ada 2. Sehingga bisa dikatakan di mana program ini terdapat 2 jalur, yang apabila pada saat menginputkan nama, nilainya terproses apabila lebih dari 70, kondisinya true, maka muncul status pass atau lulus. Lalu namanya if else-nya berhenti dan ditampilkan nama dari nama, nilai, dan statusnya. Jadi bisa dilihat bahwa jalurnya ada 2, yang 1, 2, 4, 5, 6, dan 1, 2, 3, 5, 6. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa program ini sudah benar melalui white box testing, karena jumlah cyclomatic complexity-nya 2 dan path-nya juga 2, atau jalur alirnya juga 2. Mungkin itu
itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan silahkan komen di bawah kolom komentar atau untuk sosial media lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.